kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan Debbie Romatul Anissa, Clarencia Mirlanda Veronica, dan Desi Cayaningsih. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi bisnis dengan materi penulisan bad news dan penulisan pesan persuasif. Ini kita akan membahas tentang penulisan bad news. Penulisan bad news ini ada 4 materi. Yang pertama, strategi perorganisasian pesan-pesan bad news. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Yang ketiga, ada bad news tentang orang. Yang keempat, ada penyampaian bad news ke pelanggan. Penulisan bad news sendiri adalah menyampaikan informasi yang kurang menyenangkan dengan tetap menjaga atau memperhatikan bagaimana dampak bagi audiens tersebut. Contohnya seperti PHK, pemutusan hubungan kerja, berita duka cita, penolakan kredit, kegagalan ujian, dan sejenisnya. Oleh karena itu, kita harus membuat dan menyampaikan pesan bad news harus memperhatikan banyak hal, serta harus menggunakan cara yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut supaya perasaan penerima pesan bad news tidak merasa sedih. Strategi perorganisasian pesan-pesan bad news ada 2 cara. Yang pertama, menciptakan audiens atau control tones yang meliputi membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas. Yang kedua, membantu audiens mengerti bahwa keputusan itu adil. Yang ketiga, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Yang kedua, dalam perorganisasian ini adalah memiliki pendekatan perorganisasian. Ada 2 tahap. Yang pertama, perencanaan tak langsung, yaitu merupakan pendekatan yang familiar atau lazim digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Yang kedua, perencanaan langsung, suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisir melalui perencanaan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news, selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya, dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Kedua, mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam dunia bisnis ini seringkali memberikan jawaban langsung sebagai bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Ada 3 jenis. Yang pertama, bad news tentang produk. Ketika kita ingin menyampaikan bad news tentang produk, pertanyaannya adalah pendekatan mana yang akan dipilih, yang pertama, atau pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung. Yang kedua, penolakan kerjasama. Apabila seseorang memiliki informasi atau partisipasi dalam suatu kegiatan tertentu, sementara itu kita tidak dapat memenuhi permintaan, kita dapat menggunakan pendekatan langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, penolakan undangan. Penolakan undangan ini bila harus mengatakan tidak atau suatu undangan teman bisnis, kita dapat menggunakan pendekatan organisasional, pendekatan langsung, dan pendekatan tidak langsung. Ketiga, penyampaian bad news ke pelanggan. Ketika kita ingin menyampaikan pesan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan kita, perlu diperhatikan bagaimana menjaga pembaca kita tetap merasa baik dan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Ada 4 jenis nih. Yang pertama, bad news tentang pesanan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menyampaikan pesan-pesan bad news tentang pesanan atau orders. Bila kita hanya memenuhi sebagai pesanan produk pelanggan kita, dapat menggunakan pendekatan organisasional atau tak langsung, yang isi paragraf pembukanya adalah good news bahwa sebagian produk pesanan yang dapat dipenuhi. Yang kedua, penolakan surat pengaduan dan keluhan. Di sini dalam melakukan penolakan atau surat pengaduan yang diajukan oleh pelanggan, sebaiknya kita perlu menghindari penggunaan bahasa yang mempunyai dampak negatif bagi mereka. Secara umum, untuk menjawab penolakan suatu aduan, kita dapat menggunakan pendekatan organisasional.
Perencanaan tak langsung, di mana kita menyatakan penolakan tersebut pada bagian pertengahan surat. Yang ketiga, mengganti produk. Seorang pelanggan dapat saja meminta atau rumusan suatu produk yang baru saja habis terjual atau produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Apabila kita merasa yakin bahwa pelanggan dapat menyetujui produk pengganti, maka kita dapat mengirim produk pengganti tersebut kepada pelanggan. Tetapi jika kita ragu-ragu, maka kita dapat mengirim surat kepada pelanggan disertai dengan pemesanannya. Pendekatan yang dapat digunakan dalam kaitannya dengan penggantian suatu produk adalah penggunaan pendekatan organisasional atau perencanaan tak langsung. Yang terakhir nih, tidak memenuhi pesanan. Kadangkala kita tidak dapat memenuhi pesanan baik sebagai maupun dengan produk pengganti. Apabila hal ini terjadi, tugas kita adalah menyatakan secara tegas bahwa kita dapat memenuhi pesanan dari pelanggan Anda. Akhir nih dari pesan bad news adalah bad news tentang orang. Para manajer seringkali dihadapkan pada suatu keputusan yang tidak menguntungkan bila harus menyampaikan bad news kepada para karyawannya. Surat bagi calon manajer mungkin dapat ditulis dengan pendekatan langsung. Ada 3 jenis dalam bad news tentang orang ini. Yang pertama, penolakan menulis surat rekomendasi. Bagi kita, menulis surat penolakan untuk menulis surat rekomendasi, pada prinsip dalam penulisan surat penolakan atas surat rekomendasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan organisasional, langsung dan tak langsung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan penolakan surat rekomendasi ini adalah kemungkinan kemukakan apa alasan penolakan tersebut. Nyatakan secara ringkas dan jelas. Yang kedua, penolakan lamaran pekerjaan. Dalam dunia bisnis, pengisian lowongan kerja merupakan hal yang biasa. Untuk dapat mengisi lowongan kerja, para pencari kerja harus menulis surat lamaran kerja. Untuk memberikan jawaban surat lamaran kerja yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka pendekatan organisasional perencanaan langsung dapat digunakan. Namun, untuk penolakan surat lamaran kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat menggunakan pendekatan organisasi perencanaan tak langsung. Yang ketiga, surat penolakan kredit. Surat penolakan kredit ini oleh suatu organisasi tentu saja dapat disebabkan oleh berbagai alasan, baik yang berkaitan dengan persyaratan administrasi yang tidak lengkap, tujuan kredit yang tidak sesuai dengan kebijakan organisasi, maupun karakteristik atau kondisi peminjaman yang kurang baik. Untuk memberi jawaban kepada pemohon kredit, maka kita dapat menggunakan pendekatan organisasional perencanaan tak langsung. Pada bagian awal, nyata secara netral, kemudian berikan penjelasan secukupnya, termasuk adanya fakta-fakta pendukung. Selanjutnya, pada bagian akhir surat, kita dapat menyampaikan kata penutup yang hangat dan bersahabat. Saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu penulisan pesan-pesan persuasif. Di sini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan persuasif. Yang kedua, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Yang ketiga, penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Dan yang keempat, menulis permintaan persuasif. Penulisan pesan-pesan persuasif. Persuasif sendiri memiliki arti usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Persuasi juga dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan cara-cara tertentu sehingga orang lain tersebut bersedia melakukan sesuatu sebagaimana yang diharapkan oleh orang yang melakukan persuasif di dalam suatu organisasi. Pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu.
Baik, yang pertama, perencanaan pesan-pesan persuasif. Penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi. Tidak seperti permintaan rutin, pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Yang pertama ada analisis audiens. Melalui analisis audiens secara tepat, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Penyampaian pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu kita dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang kita. Cara memberikan persuasif untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. Dan yang ketiga, memilih pendekatan organisasional. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pendekatan tak langsung dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi, jika audiens objektif atau jika tahu bahwa mereka lebih suka mendengar pesan-pesan disampaikan secara segera, pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung. Yang kedua, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Komponen-komponen penting dalam mengembangkan pesan persuasif. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan jika kredibilitas diragukan. Audiens bisa saja memilih skeptik. Tanpa kredibilitas, upaya untuk melakukan persuasif akan tampak sebagai bentuk tipuan. Cara lain untuk menambah kredibilitas antara lain, jadilah seorang yang ahli dalam bidang tertentu. Yang kedua, kerangka argumentasi. Ketika fakta dan bukti sudah cukup terkumpul, buatlah kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. Yang ketiga, memilih daya pemikat. Daya pemikat audiens terdiri dari daya pemikat atas dasar logika dan emosional. Yang pertama, pemikat emosional menggunakan kata-kata yang sangat berpengaruh pada emosi seseorang, misalnya kebebasan, merdeka, keberhasilan, nilai, penghargaan, keamanan, dan kenyamaan. Dan pemikat logika, ketika memikat logika audiens, gunakan salah satu dari 3 jenis alasan berikut ini, yaitu analogi, menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Lalu induksi, yaitu memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Dan deduksi, yaitu pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Lalu yang terakhir, pertimbangan etika. Kita harus menunjukkan suatu perhatian kepada audiens dengan mengadopsi sikap audiens dengan perhatian yang jujur. Selanjutnya, menulis permintaan persuasif. Yang terpenting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif yaitu tetap menjaga batas-batas permintaannya. Manfaat langsung permintaan persuasif meliputi pengurangan beban kerja seorang supervisor, sedangkan manfaat tidak langsung yaitu meliputi peningkatan atau perbaikan moral karyawan dan peningkatan prestis dan lain-lain. Yang pertama ada permintaan persuasif untuk tindakan. Pada kalimat pembuka bisa dimulai dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca dengan menunjukkan bahwa kita mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan oleh pembaca. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Selanjutnya pada bagian pertengahan kita bisa menggunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca. Lalu diakhiri dengan tulisan kita dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan yang spesifik. Lalu yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, kita juga bisa menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang menarik perhatian pembaca. Materi yang terakhir, penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan-pesan persuasif yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Pesan-pesan ini meliputi brosur, formulir jawaban, dan surat khusus lainnya. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan penjualan. Ada beberapa cara untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan, diantaranya melalui pengiriman surat, brosur, sampel,
kartu telepon, surat elektronik, dan iklan media massa dan elektronik. Yang kedua, pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Ciri-ciri penjualan yang baik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat menarik perhatian. Para profesional menggunakan berbagai teknik untuk menarik perhatian audiens. Salah satunya dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf, dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi dari suatu masalah. Yang kedua, membangun minat. Dalam hal ini, kita perlu melihat apa yang dilakukan oleh pesaing kita, apa yang membedakan produk kita dengan produk pesaing, dan apa yang paling diminati oleh pembeli. Jawaban dari hal tersebut akan dapat membantu kita dalam memilih titik penjualan utama ketika membangun pesan-pesan penjualan kita. Yang ketiga, meningkatkan hasrat. Untuk meningkatkan hasrat audiens, kita dapat mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar, grafik, bagan yang lebih menarik. Dan yang terakhir, memotivasi tindakan. Pilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan atas surat tersebut. Yang ketiga, ada perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama, kita harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, kita harus bisa menunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang kita sumbangkan kepada mereka. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus. Yang pertama, penulisan Bad News, rancangan pesan Bad News yang ditulis oleh British Motor Corporation (BMC) pada tanggal 28 Desember 2014. Nomor 03/BMC XI/2014, hal penarikan produk. Yang terhormat, konsumen mobil Mini Cooper hardtop model 2015. Dengan hormat, perusahaan kami pada tahun ini telah meluncurkan mobil Mini Cooper hardtop model 2015 dengan respon yang begitu baik. Kami sangat mementingkan keselamatan dalam produk yang dibuat, tetapi terdapat kesalahan dalam penyetelan sandaran kursi penumpang bagian depan mobil. Kami ingin bertanggung jawab agar meminimalisir resiko yang fatal seperti terjadinya terlipatnya sandaran ke depan dan mendorong pengemudi ketika tertabrak dari arah belakang. Sehingga perusahaan kami telah mengambil keputusan untuk menarik 846 unit mobil Mini Cooper hardtop model 2015 yang dibuat pada tanggal 12 Agustus hingga 2 September 2014 yang sudah beredar di pasaran. Untuk diperbaiki kembali, kami mengerti atas kekecewaan Anda dan kami harap Anda dapat memahami atas keputusan yang telah kami tetapkan dan memberikan respon positif terkait masalah yang dihadapi perusahaan. Kami jamin proses ini tidak akan berlangsung lama. Kami akan bertanggung jawab atas keamanan kendaraan saudara. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Wulan Lutfiani, Presiden Direktur. Selanjutnya, yang kedua, penulisan pesan-pesan persuasif. Yang terhormat, PT Xavier, Jalan Mangkubaru nomor 221, Yogyakarta. Dengan hormat, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa PT Xavier adalah perusahaan yang memproduksi baju dan celana. Kami dari PT Pena Abadi yang bergerak dalam bidang kain ingin menawarkan kepada PT Xavier kain produksi kami. Perusahaan kami menggunakan teknologi terbarukan dalam proses produksi, sehingga produk kami memiliki kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Demikian penawaran yang kami ajukan, semoga kerjasamanya dapat terjalin dengan baik. Hormat saya, Agung Mustabah, Kepala Divisi Penjualan. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. See you teman-teman.